Buat kalian yang udah pernah nonton review manga One Punch Man Season 3 di channel lain, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Karena video ini dibuat untuk project review manga One Punch Man lanjutan dari Season 2 sampai manga terbaru. Dan mungkin penjabarannya sedikit lebih detail dari channel lainnya. Tapi jika kalian belum pernah nonton dan pengen dapat review dengan gaya penyampaian yang simple, nyaman, dan mungkin mudah dipahami, silahkan tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa pas nonton pakai headset, earphone, atau sejenisnya ya guys, biar feel-nya lebih dapat. Thank you. Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Enkun. Fans Saitama bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Tatsumaki yang memelintir tubuh Saikorochi sehingga membuat si monster mengalami luka yang amat sangat parah. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 134,2 bersumber dari website Reddit.wpm atau forum Reddit. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di chapter 134,2 ini, Saikorochi berhasil melepaskan diri dari serangan fatal yang Tatsumaki lancarkan. Beruntung ada pahlawan yang datang membantu Tatsumaki. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan Tatsumaki yang terus menyerang Saikorochi dengan cara memelintir menggunakan kekuatan telekinesis dalam skala besar. Saikos merasa amat sangat kesakitan, sampai membuat tubuh, tower markas asosiasi monster, dan seluruh daging menjalar di kota Z menyemburkan banyak darah tanpa henti. Untuk kesekian kalinya kita juga diperlihatkan sisi bulan yang mengalami keretakan akibat lompatan Saitama saat melawan Boros dulu guys. Sayangnya tidak ada satupun dari para pahlawan yang memperhatikan bulan itu. Saat Tatsumaki yang sedang memelintir Saikorochi dan akan melakukan serangan penutup, secara tak terduga tiba-tiba dia mulai mengalami kesakitan dan spontan langsung menutup mulutnya. Fubuki yang melihat dari permukaan kota Z juga ikut terkejut melihat gerak-gerik kakaknya yang terlihat aneh. Secara mengejutkan, Tatsumaki yang menutup mulutnya itu memuntahkan banyak darah. Genos yang berada di sebelahnya juga ikut terkejut dengan apa yang terjadi pada pahlawan kelas S itu. Efek dari Tatsumaki yang memuntahkan darah barusan membuat barrier yang melindungi para pahlawan mulai menghilang. Fubuki yang melihat hal tersebut mulai khawatir dengan kakaknya. Dia merasa jika jarak gelombang kekuatan yang kakaknya keluarkan tidak beraturan. Tatsumaki yang baru saja memuntahkan banyak darah melihat tangannya. Dia tidak habis pikir, kenapa harus terjadi di saat seperti ini? Tatsumaki bertanya-tanya, apa dia telah menggunakan kekuatannya terlalu berlebihan? Sepertinya efek samping jika Tatsumaki menggunakan kekuatan telekinesis itu dapat membuat tubuhnya terluka ya guys. Contohnya aja kayak tadi saat Tatsumaki yang tiba-tiba muntah darah. Saikos yang hampir terpisah dengan Orochi melihat kejadian itu, dan mereka juga merasakan jika kekuatan serangan yang dilancarkan Tatsumaki mulai melemah. Melihat keadaan yang cukup menguntungkan mereka, tiba-tiba Saikorochi mengeluarkan asap dari dalam tubuhnya untuk menutupinya sebagai pengalihan agar dia bisa melarikan diri. Setelah itu, Saikorochi melepaskan diri dengan tower yang dia pijak, dan perlahan tubuhnya berubah bentuk seperti pesawat jet. Dengan tubuhnya sudah berubah wujud menjadi pesawat, Saikorochi berusaha melarikan diri dari pahlawan kelas S itu. Dia berencana akan menyerap darah dan daging manusia yang berada di seluruh permukaan kota Z. Tapi untuk saat ini yang harus dia lakukan adalah menjauhi Tatsumaki terlebih dahulu sambil memulihkan keadaan. Asap yang dikeluarkan Saikorochi barusan mulai menutupi Tatsumaki yang keadaannya sedang tidak begitu baik. Akan tetapi dengan indera telekinesisnya, pahlawan kelas S tersebut bisa merasakan jika Saikorochi berusaha kabur dari pertempuran. Tatsumaki merasakan ada 7 hawa keberadaan Saikorochi yang terpecah ke berbagai arah. Ternyata 6 dari 7 hawa tersebut adalah boneka buatan Saikos yang sebelumnya trik itu pernah dilakukan Tatsumaki untuk mengecoh si monster. Sambil terbang menjauhi lokasi pertempuran, dengan sombongnya Saikorochi berkata jika dia sudah mempelajari sesuatu dari Tatsumaki di pertarungannya barusan. Saikos tidak menyangka jika pahlawan seperti Tatsumaki juga punya batasan yang tidak dapat dibayangkan siapapun. Si monster merasa jika keadaan yang terjadi sekarang ini akan sangat menguntungkannya. Tatsumaki yang coba dipermainkan oleh trik yang dia buat sendiri merasa tidak terima. Lalu sambil memaksakan diri dengan kekuatan telekinesisnya, Tatsumaki mengeluarkan cahaya yang keluar dari dahinya. Dan cahaya telekinesis tersebut bersinar amat sangat terang. Cahaya yang dikeluarkan Tatsumaki itu berhasil menjangkau Saikorochi yang sedang kabur. Saikos terkejut dan secara mengejutkan semua boneka yang si monster gunakan sebagai pengalihan langsung hancur satu persatu. Saikorochi tidak percaya dengan kenyataan yang dia lihat. Serangan telekinesis yang Tatsumaki lancarkan barusan membentuk seperti penghalang dan jangkauannya amat sangat luas. Bahkan mampu menyelimuti hampir seluruh area di permukaan kota Z.
Dampaknya, Tatsumaki dapat menghancurkan musuh yang berada di dalam area jangkauan itu dengan begitu cepatnya. Pahlawan kelas S itu berkata jika dia juga mampu membalikan arah dari penghalangnya. Logika sederhananya, Tatsumaki dapat mengeluarkan penghalang tingkat 2 dengan jangkauan yang jauh lebih besar. Dan di tingkat tersebut, Tatsumaki dapat menyerang lawannya dengan jarak yang amat sangat jauh sekalipun. Sambil mengeluarkan penghalang besar tersebut, Tatsumaki menantang si monster untuk mencoba keluar dari penghalang itu kalau bisa. Mendengar ucapan tersebut, Saiko Orochi berinisiatif menyerang Tatsumaki dengan tembakan lasernya. Menurut Saikos, Tatsumaki pastinya butuh konsentrasi penuh untuk menahan penghalang besar yang ia keluarkan. Apalagi keadaannya sekarang sedang tidak baik. Saikos berencana menyerang Tatsumaki tepat ke arah jantungnya, dan menurutnya semua pasti akan berakhir. Benar saja, tembakan laser tersebut menusuk tepat di jantung pahlawan kelas S itu. Akan tetapi, secara mengejutkan, yang Saikos serang itu barusan adalah boneka buatan Tatsumaki untuk memancingnya keluar dari persembunyian. Tatsumaki yang melihat hal itu tersenyum dan akan melancarkan serangan balasan ke arah si monster. Saikos terkejut, dia tidak percaya jika bakal terkena jebakan yang dibuat pahlawan kelas S itu lagi. Namun tiba-tiba ada seseorang yang melancarkan 2 tembakan laser dari belakang Tatsumaki dan menyerang si monster. Serangan laser tersebut mengenai Saiko Orochi dan membuatnya berteriak kesakitan. Tatsumaki yang melihat serangan laser itu bertanya-tanya, siapa yang menyerang barusan? Saikos makin marah. Dia penasaran pahlawan siapa lagi yang ikut andil dalam pertarungannya kali ini. Dari kejauhan datanglah sebuah pesawat jet yang terlihat amat sangat canggih terbang mengejar Saiko Orochi. Ternyata itu adalah DriveNet yang sudah merubah tubuhnya ke dalam taktikal mode terbang. DriveNet berkata jika target telah ditemukan, makhluk tak berbentuk dengan tipe yang tidak diketahui, dan akan mengumpulkan sampel. Sepertinya setelah berhasil menangkap monsternya, DriveNet berencana menangkap Saiko Orochi juga guys, untuk dijadikan percobaan atau eksperimennya sendiri. Dari permukaan kota Z diperlihatkan Atomic Samurai, Child Emperor, dan Bigot yang melihat kedatangan pahlawan cyborg itu yang menyerang si monster barusan. Ketiga pahlawan itu seperti tidak percaya jika DriveNet ternyata masih hidup. Aksi kejar-kejaran antara Saiko Orochi dengan DriveNet terjadi. Akan tetapi pahlawan cyborg kita satu ini tidak membiarkan si monster lari begitu saja. DriveNet ternyata mampu mengimbangi dan mengejar kecepatan terbang yang Saiko Orochi keluarkan. Sambil mengeluh, Saikos merasa jika mereka terus saja bermunculan. Dia seakan tidak terima. Berani-beraninya DriveNet menentang puncak evolusi yang dia miliki. Sedangkan pahlawan cyborg yang terus mengejar si monster berkata jika sifat alami dari evolusi adalah persaingan. Lalu DriveNet mencoba mengumpulkan tenaga dan akan menyerang Saiko Orochi dengan tembakan lasernya lagi. Apakah nantinya DriveNet akan berhasil mengalahkan dan menangkap Saiko Orochi untuk dia jadikan objek percobaan nantinya? Lalu bagaimana nasib dari para pahlawan yang berada di permukaan kota Z itu? Sayang sekali scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 134,2 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 134,2 yang ending scene-nya memperlihatkan DriveNet mode taktikal terbang yang mengejar Saiko Orochi yang mencoba kabur dari para pahlawan. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.